Halo everyone, kembali lagi dengan Hima Akuntansi. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus akuntansi. Nah, perlu kita ketahui tahapan siklus akuntansi ada 11 tahap. Namun yang akan aku bahas yaitu tahap 9 dan tahap 10, yang dimana kita akan menyusun jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan jurnal. Kalian tahu nggak jurnal penutup itu apa? Nah, jurnal penutup sendiri dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, jurnal ini perlu dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan, sehingga jurnalnya harus nol, supaya tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Nah, selanjutnya, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal untuk memastikan saldo di pembukuan usaha seimbang dan sesuai dengan balance. Dan tujuan pembuatannya adalah untuk memastikan keseluruhan pengeluaran serta pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan buku. Menyusun jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik efek dari beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Dan tujuan utama dari jurnal pembalik adalah untuk menyederhanakan proses pencatatan transaksi yang akan terjadi di periode baru sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya pencatatan ganda. Nah, di tahap berikutnya kita akan mempraktekkan penghitungan pencatatan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Untuk tidak berlama-lama kita akan praktekkan. Guys, kita akan lanjut untuk menyusun laporan jurnal penutup, yang dimana jurnal penutup dibuat untuk menutup akun dan mengubah akun sementara menjadi akun permanen. Dan itu kita ketahui akun sementara itu terdapat pendapatan, beban, dan saldo laporan itu sendiri. Patokan dari jurnal penutup yaitu kita mengambil sumber data laporan laba rugi. Di sini ya, kita harus mempunyai laporan laba rugi untuk menutup kita. Kita langsung pindahkan di sini pendapatan, beban, di sini beban, sales discount, beban segala macam. Kita langsung pindahkan aja teman-teman. Tapi untuk pertama kali kita harus memilih langkah, dan langkah pertama adalah kita harus menutup akun pendapatan, yang dimana kita mendebit akun pendapatan dan mengiktisarkan akun laporan laba rugi di kredit. Pendapatannya itu sales of merchandise sebesar 220 juta, sales ya 220. Jadi free collected itu 850, terus free collected dia 500. Ini income summary, jadi total dari sales, free collected, fee collected, dan itu adalah jumlah dari pendapatan si PT UC. Kita harus hitung totalnya. Setelah kita sudah menutup akun pendapatan, kita harus menutup akun beban dengan mengkreditkan akun beban dan mengiktisarkan laporan laba rugi di debit. Kita langsung buka laba rugi. Di sini bebannya ada sales discount, terus beban belanja kosong, cost of goods sold 23 pet 2.790.000. Kita langsung pindahin aja teman. Kita langsung ke dulu, sales discountnya sebesar 5 juta. Terus tadi cost base of 200. Tadi free cut-nya dia 850.
Jadi salaries operasional, salaries expense 14 juta, 2 juta ya, kita masukin aja. Salaries expense dia 14 juta. Terus building 2 juta. Lalu store supplies expense dia sebesar 500.000 tadi ya. Terus income 800.000. Oke, kita jumlah dan kita masukkan di sini income summary didebitkan. Oke. Sum Oke. Untuk ini equity-nya ada perbedaan. Kalau kita mengalami rugi, kita akan mendebitkan akun equity dan mengiktisarkan laporan rugi di kredit. Dan sedangkan kalau kita laba, kita harus mengkreditkan equity kita dan income summary-nya berada di debit. Kita harus lihat PT Juicy ini rugi atau laba. Dia mengalami kerugian sebesar 12.024.246. Jadi dia rugi. Dan jurnalnya itu yang tadi saya bilang, kalau dia rugi, letak equity-nya berada di debit. Benar ya, income summary-nya juga di kredit. Karena dia mengambil total modal yang dari dia punya. Mengubah perubahan saldo. Jadi berapa? 12 juta ya. 12 juta 24. Oke, segini ya. Oke. Kalau kita udah bikin jurnal penutup, kita akan membuat yang namanya neraca saldo setelah penutup, yang dimana itu adalah langkah selanjutnya dari kita pembuatan jurnal penutup. Dan ini jurnal penutupnya udah sampai di sini aja ya teman-teman. Oke, sudah jelas. Lanjut ke NSP, post closing trial balance atau biasa disebut dengan neraca saldo setelah penutup, yang dimana kalau closing entries atau jurnal penutup dia mengambil sumber data dari laporan laba rugi. Namun NSSP atau post closing trial balance dia mengambil sumber data nominal itu dari neraca atau akun real, dan dibuat juga sama dengan akhir periode apapun pada suatu perusahaan. Jadi seluruh ininya itu daftar yang berisi seluruh saldo real atau akun 1 sampai akun 3. Kita buka akun neraca ya. Pastikan akun neraca kalian ada dan benar. Cash in bank, ya, current asset, fixed asset, liability, dan equity. Cuman kalau di equity itu mengalami perubahan saldo karena di laporan baru kita di jurnal penutup laporan baru rugi itu mengalami perubahan tadinya. Oke, udah berapa lama kita masukin aja cash in bank. Cash in banknya itu sebesar 147, petty cash 1 juta ya. Ingetin merchandise inventory 26, setelah supply 1 juta. Kita masukin ini dulu ya. Cash in banknya itu 197, 91. Oke, sebentar ya. Terus ini petty cash. Oke, akun receivable tidak ada. Lanjut ke merchandise inventory sebesar 26 juta 800.000. Dan store supplies-nya 1 juta. Oke, akun pertama udah, kita lanjut ke akun kedua, yang dimana kita juga di neraca, liability, ini semua kita pindahin aja ya.
di sini dia. Karena dia minus, jadi dipindahin di debit. Oke. Nah, untuk raihan equity-nya kita lihat juga di sini sebesar 133.750. Oke. Dikredit ya. 133.754. Habis itu kita jumlahin nih, apakah balance atau tidak antara debit dan kredit. Oke. Oke, balance ya teman-teman antara debit dan kredit. Jadi untuk akun neraca saldo setelah penutupnya sudah kita buat. Setelah itu akan lanjutkan di next sesi. Mohon kurang dan lebihnya dimaafkan. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan dapat diimplementasikan dan berguna untuk di kehidupan pembelajaran kalian. Terima kasih. See you